Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Teman-teman, konten yang kemarin kita telah membahas sedikit dari perbedaan kambing dan domba. Yang tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa menentukan pilihan domba atau kambing. Kemudian nanti di tujuan nanti tujuannya ke arah breeding atau fattening atau kurban. Kemudian di konten kali ini kita akan membahas permodalan. Tentunya sebelum kita memulai peternakan, kita harus bisa mengetahui berapa sih modal yang dibutuhkan untuk beternak kambing dan domba. Di sini kita akan memberikan gambaran berapa sih modal yang dibutuhkan untuk beternak kambing dan domba berdasarkan pengalaman kami. Nanti tentunya berbeda pengalaman atau mungkin nanti berdasarkan dari volume juga berpengaruh. Jenis kambing dombanya juga sangat berpengaruh. Bahan baku kandang yang dibuat akan berpengaruh. Mungkin di sini kita akan sedikit menguraikan berapa sih modal dari pengalaman kami untuk mengawali bisnis ternak kambing dan domba dengan katakanlah modal yang paling kecil berapa sih Pak? Atau jenis kambing yang paling murah apa sih Pak? Karena nanti sekali lagi berpengaruh dari jenis kandang, terus model bisnis yang akan dituju, semua nanti berpengaruh kepada besar kecilnya modal. Di sini akan kita bahas sedikit dari pengalaman kami modal awal dalam beternak domba dan kambing. Oke teman-teman, di sini sedikit akan saya gambarkan berapa sih modal yang dibutuhkan untuk segera memulai ternak kambing. Kenapa sedikit? Karena nanti disesuaikan juga dengan bisnis domba kambing yang akan ditempuh. Gitu. Misalnya nanti ke arah perah, berarti kita butuh modal yang cukup banyak, atau mungkin nanti ke arah kurban besar, atau mungkin nanti breeding crossbur, merino, texel. Ini terlepas dari itu, kita di sini akan memberikan gambaran secara rinci sedikit saja apa yang pengalaman kami yang pernah kami lakukan untuk memulai beternak kambing. Kemudian di sini kita akan memberi gambaran mungkin dua dulu. Nanti mungkin di konten berikutnya kita juga akan memberikan simulasi perhitungan modal yang peternakan besar. Insya Allah saya siap. 100 ekor, 1000 ekor, 2000 ekor. Insya Allah kami sudah ada pengalaman di hitung-hitungan angkanya. Kemudian ini pertama kali ini kita akan membuat konten yang hitung-hitungan angka modal berapa sih yang dibutuhkan untuk memulai beternak domba dan kambing. Boleh domba, boleh kambing dengan skala kecil. Ini kita akan dengan dua pembahasan. Di sini ada yang satu kurban. Berapa sih modal yang diperlukan untuk beternak? Kenapa kurban? Karena ini potensi pertama menjadi pilihan peternak pemula menurut kami. Karena pasarnya jelas, trendingnya pasti, sehingga teman-teman gak usah khawatir kira-kira laku nggak Mbak nanti di kurban. Kalau cuma 5-10 ekor saya jamin insya Allah. Apalagi nanti kalau sudah membangun brand tadi, insya Allah 100 ekor akan bisa dijual. Kemudian yang kedua adalah di breeding. Kenapa breeding? Pertama, ini bisa dikatakan di istilahnya peternakan adalah jantungnya peternakan. Karena tanpa breeding, populasi akan habis. Meskipun masih ada peternak tradisional, tapi tidak ada salahnya kita harus mengarah ke breeding. Banyak teman-teman pemula ini yang mulai breeding. Kelebihannya adalah dia santai, masanya panjang, tapi perhitungannya tidak seperti kurban. Tapi modalnya nanti akan kita gambarkan berapa sih yang dibutuhkan untuk mengawali kurban atau breeding. Di sini kita akan fokus di pertama adalah di kurban. Pertama sebelum kita memulai, tentunya kita akan menentukan berapa kandang yang dibutuhkan untuk membuat kandang, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli bibit, kemudian pakan, kemudian obat-obatan. Ini skala kecilnya. Pertama adalah kandang. Kandang dari pengalaman kami, semurah-murahnya kandang adalah dari bambu. Tapi menurut kami lebih baik dengan kayu, karena nanti masanya lebih panjang sehingga HPP kita untuk biaya produksi kandang ini tidak habis di tengah jalan sebelum misalnya kita pakai bambu, sebelum BEP sudah rusak. Dengan kandang kayu, rata-rata kita membuat kandang dengan ukuran 1 x 2 meter, kita membutuhkan biaya sekitar 750 sampai 1 juta. Ini dari kandang. Ini 750 belum pakai atap. Misalkan dengan atap 1 juta. Itu nanti juga tergantung dari potensi yang ada di sekitar teman-teman. Bisa jadi kita kayunya pakai bekas,
atau mungkin gentingnya pakai bekas, asbesnya pakai bekas, nanti jauh lebih murah. Kemudian yang kedua, pakan. Kenapa kita dulukan pakan? Karena nanti yang menentukan. Jangan salah, banyak peternak yang memulai beternak dengan sudah mempunyai kandang, sudah membeli bibit, tapi tidak memperhitungkan pakan. Dan ini mungkin kelemahannya. Makanya saya sarankan untuk pakan ini diutamakan di depan. Misal kita akan memulai kurban di angka 5 bulan. Berarti karena nanti perkiraan di bulan Juli, nanti kan kurban di bulan Juli, berarti kita bisa mengawali bulan Februari atau Maret, atau mungkin April, 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan. Kita ambil angka 5 bulan. 5 bulan. Kita biasa dengan pakan per bulannya adalah 100.000. 100.000. Sehingga selama 5 bulan kita membutuhkan pakan 500.000. Berarti kalau katakanlah kita ngambil segmen di angka 4 bulan, berarti pakan kita 4 bulan berarti 400.000. Berbeda nanti di bibitnya. Yang ketiga ini bibit. Yang ini berbanding terbalik dengan pakan. Ketika kita memulai di angka 5 bulan, berarti bibit katakanlah biasa kami di angka 800 sampai 900.000. Kita ambil angka 900.000. 800.000 boleh. Sehingga kita ketika memulai di bulan keempat, 4 bulan, ini 5 bulan, kita 4 bulan, ya jadi ini di angka 900.000. Ini yang pengalaman kami. Tapi semakin pendek, sebenarnya nanti bisa fluktuatif karena harga juga akan naik turun. Sehingga lebih maksimalnya di angka 5 bulan atau 6 bulan. Semakin jauh juga semakin menguntungkan, tapi resiko yang diambil jauh lebih besar. Oke, mohon maaf tadi karena pencahayaannya yang tidak jelas sehingga kita berpindah posisi sekarang. Jadi ini tadi kandang ini untuk karena ini tadi 1 kali 2 meter, bisa untuk kalau kami 8 sampai 10 ekor. Konten kemarin saya bilang bahwasanya 1 meter persegi kita biasa menggunakan prinsip 100 kilo bobot untuk 1 meter persegi. Kemudian ini tadi dari pakan, ini untuk 1 ekor kalau pakan 1 ekor. Berarti kalau 8 ekor atau 10 ekor kita buat mudahnya 10 kali lipat. Ini bibit, berarti misalnya 800 atau mungkin amin 4 bulan 900, berarti kali 10 ekor. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di obat. Pentingkah obat ini? Ini wajib menurut kami di peternakan kami, sehingga SOP yang dijalankan ketika kambing masuk kandang nanti akan kita perjelas lagi di konten berikutnya. Bagaimana sih SOP memasukkan kambing ke dalam kandang yang tepat agar nanti loss selama tidak terjadi kematian, tidak terjadi kendala di awalnya. Ini SOP ini sangat penting. Jadi ini di sini kita karena membahas di berapa sih modal yang diperlukan. Obat ini kurang lebih nanti per ekor 10.000. 10 sampai 20.000. Katakanlah 10.000. Nah, di sini dapat kita lihat dari kandang kita membutuhkan biaya 1 juta. Kemudian di pakan yang saya bilang tadi ini sangat penting. Banyak peternak kita yang memulai beternak tapi tidak pernah menghitung berapa sih pakan yang harus dikeluarkan. Dan ini nanti juga peran pakan ini sesuai dengan pola apa sih yang dipakai kan? Ada fermentasi atau mungkin pakai hijauan plus complete feed atau mungkin khusus complete feed. Yang jelas pengalaman kami ketika kita anggarkan di angka 100.000, insya Allah nanti aman dan bisa berhasil. Dan ini berdasarkan pengalaman kami, 100.000 ini angka yang pas untuk memulai beternak kambing ataupun domba di momen kurban. Sehingga kita membutuhkan pakan 5 juta. Kemudian bibit 8 juta. Kemudian obat-obatan 100.000. Oke, kita akan menjumlah berapa sih modal yang diperlukan untuk 10 ekor tadi. Jadi kandang, ini tadi kita menggunakan 1 juta ini yang biasa kita buat untuk 10 ekor yang non atap. Jadi teman-teman misalnya nanti mau tambah atap yang modelnya seperti apa, bisa saja nanti sampai 1.500.000. Pertama adalah kandang 1 juta. Insya Allah bisa untuk 10 ekor. Kemudian kambing, totalnya untuk 10 ekor berarti 9 juta. Kemudian pakan 5 juta. Kemudian obat 100.000 untuk 10 ekor. Sekali lagi ini hitungan
kami yang biasa kami lakukan di kandang kami. Rp15.100.000 untuk 10 ekor. Kemudian jangka waktunya berapa? Tadi 5 bulan. Kemudian estimasi jualnya gimana, Mas? Biasanya ini di kurban dengan pengemukan jarak waktu 5 bulan, kita akan mendapatkan domba di berat 28 sampai 32, bahkan bisa lebih. Sehingga rata-rata penjualan kami di angka seminim-minimnya adalah 28 kilo. 28 kilo. Kemudian di harga berapa? Misalkan di harga 65.000 atau mungkin 70.000, atau mungkin nanti di berat 30 kilo dengan estimasi harga kurang lebih 70.000. Nah, ini ketemu angka di angka 2.100.000 atau seminimnya adalah 1,8 1,9. Ini sebagai gambaran, sehingga kali 10 ekor kecuali dengan mortalitas yang rendah, karena 10 ekor dengan waktu 50 bulan dengan jumlah 10 ekor estimasi mortalitas 0%. Nanti jangan salah, pasti ada kematian. Cuma kalau 10 ekor insya Allah ketika obat SOP di kandang, nanti ikuti konten berikutnya yang akan kita sampaikan, sehingga meminimalisir untuk terjadinya mortalitas atau kematian. Kalau 10 ekor insya Allah nanti masih aman, sehingga dari 10 ekor bisa kita simpulkan rata-rata di penjualan kami adalah di angka minimal adalah 18 juta sampai 21 juta. Ini teman-teman mungkin sebagai gambaran, nanti masih banyak lagi. Bisa jadi nanti dengan pakan yang lebih murah fermentasi sehingga hasilnya akan berbeda, atau mungkin nanti dengan pakan yang lebih tinggi penjualannya lebih tinggi juga, sehingga estimasinya bisa kita simpulkan dengan modal 15.100.000 kita akan menjual di angka 18 sampai 21. Katakanlah kita di angka 2 juta, 20 juta berarti, sehingga dikali 10 ekor 20 juta dikurangi dari modal 15.100.000. Semudah itukah, Mas? Insya Allah ketika teman-teman serius nanti bisa belajar dengan kami, sehingga dengan momen kurban ini adalah kesempatan atau peluang untuk berbisnis kurban. Nah, ini berdasarkan pengalaman kami dari 2 juta, 20 juta atau 2 juta per ekor tadi dengan modal 15, insya Allah akan ada margin sekitar 500.000 per ekor. Bisa dikatakan 5 juta untuk 10 ekor. Sini teman-teman sebagai gambaran, ini juga sebagai motivasi untuk teman-teman untuk memulai bisnis dari segi di kurban. Karena nanti sekali lagi saya bilang bahwasanya nanti berbeda nanti dengan ada kurban, fattening, breeding, milking, yang semuanya nanti keuntungannya juga macam-macam, modalnya juga akan bermacam-macam.